firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Pada zaman itu ada seorang yang dituliskan kisahnya di sini. Ada seorang lanjut usia. Pasal 2 ayat 25. Demikianlah cerita orang ini. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon ini diperkirakan usianya 113 tahun. Kira-kira seperti itu catatan. Dan Roh Kudus kepada orang tua ini ada di atasnya. Kepada Simeon ini, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, maksudnya Simeon menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian judul firman Tuhan kita dalam Natal. Bapak dan mama, nenek, kakek kita usia lanjut ini adalah hidup damai dan sukacita di masa tua. Hidup damai dan sukacita di masa tua. Bapak Ibu, orang-orang tua kekasih kita yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah di masa tua kita bersukacita dan bergembira? Sangat mungkin sekali. Sebaliknya, mungkinkah tidak menemukan sukacita dan bergembira? Itu juga sangat mungkin. Sebab hidup damai dan sukacita tergantung kita. Kita akan membawa hidup kita ini bagaimana? Tergantung kita semua. Hal inilah yang terjadi pada zaman dulu. Dulu pada zaman Alkitab, ketika Allah tidak lagi berbicara kepada manusia, Allah bersembunyi, Allah menyelubungi dirinya, yaitu antara Nabi Malayaki ke perjanjian baru sampai tiba kelahiran Yesus Kristus. Masa itu adalah masa yang sangat sepi dan sunyi, kurang lebih 400 tahun. Allah tidak lagi berbicara kepada manusia, baik melalui firman-Nya atau melalui nabi-nabinya. Tidak ada lagi. Itu kurang lebih 400 tahun. Dari terakhir kitab Malayaki sampai ke kitab Injil Matius yang pertama. Saat-saat seperti itu, manusia pada waktu itu di bawah kolong langit ini sangat-sangat jahat. Manusia tidak hidup menurut
jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi manusia pada waktu itu hidup menurut jalan mereka sendiri-sendiri. Manusia cenderung berbuat dosa, tidak tahu membedakan tangan kiri, tangan kanan. Intinya kejahatan merajalela pada waktu itu. Akan tetapi di saat itu juga ada keluarga Yahudi yang di masa tuanya memilih hidup taat kepada Tuhan. Tadi saya menceritakan mengapa saya menceritakan ini, Bapak-bapak, Ibu, Bapak-Mama semuanya, supaya kita tahu. Bayangkan di masa kurang lebih 400 tahun itu, masa sunyi, Allah tidak berfirman lagi, kejahatan yang luar biasa. Tetapi di masa-masa seperti itu, hiduplah beberapa keluarga orang tua Yahudi yang memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, mereka adalah keluarga Zakaria, Elizabeth, Simeon, Hana. Itu nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Mereka adalah semuanya orang-orang yang lanjut usianya, lanjut umurnya. Akan tetapi mereka tetap hidup damai dan bersuka cita meskipun di usia senja. Apa rahasianya? Rahasia yang pertama adalah pengharapan. Itu rahasianya. Mereka ini kok bisa hidup seperti itu yang tadi saya sampaikan. Rahasianya adalah pengharapan. Mereka hidup memiliki pengharapan yang amat kuat dalam hidup mereka di masa-masa tua mereka. Siapa di sini mereka yang punya pengharapan itu? Tidak lain adalah Simeon. Doa-doanya penuh pengharapan Simeon ini. Menurut catatan, doa Simeon adalah dia berdoa begini, semoga saya melihat penghiburan bagi Israel. Karena itu yang kita baca tadi kan, dia mau supaya melihat penghiburan yang dari Israel itu doanya. Doa ini itu didasari tidak lain adalah pada waktu itu Israel mengalami masa yang sangat sulit sekali, hidup dalam keadaan yang tidak menentu. Jelas itu dikarenakan mereka hidup dalam masa imperialisme bangsa Roma. Mereka tertindas seperti tak berdaya dalam zamannya. Telah ribuan tahun mereka ini menantikan Sang Mesias yang mereka nantikan untuk menyelamatkan mereka dari itu tadi, masa-masa sulit itu. Dan saat itu Bapak Ibu, yang paling terasa adalah imam-imam yang berusia lanjut yang selalu menantikan itu. Dari generasi ke generasi mereka selalu menantikan itu, Mesias itu, untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka ini sangat terasa sekali. Maka bagi Simeon wajarlah ia berkata, ayat yang ke-29, wajar sekali dia berkata begini, sekarang Tuhan, katanya, setelah ia melihat Sang Mesias kan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Wajar sekali dia bicara seperti ini, karena sudah terlalu lama mereka menantikan yang dinantikan itu. Lalu kemudian datanglah Mesias. Maka dia berkata, sekarang Tuhan, katanya, puaslah saya.
Sudahlah, saya sudah betul-betul sudah puas dan saya sudah melihat. Biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai, kan? Itu semua ada latar belakangnya. Mengapa dia bicara seperti itu gitu? Jadi sangat wajar kalau sampai Simeon ini bicara dan sampaikan kata-kata seperti itu. Jadi intinya berikutnya adalah Simeon ini betul-betul mengisi hidup selalu dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Simeon dalam hidupnya. Ia merasakan sudah betul-betul puas. Karena apa? Karena dia mengisi hidupnya di dalam Tuhan. Jadi Simeon ini memiliki tekad bahwa sebelum ia melihat Tuhan, ayat 26, yaitu tekadnya dia. Ayat 26, dia berkata begini, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Nah, ini semacam tekad dia bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dari Tuhan. Ini tekad luar biasa. Jadi betapa damainya hidup Simeon ini, Bapak Ibu. Karena ia apa? Dia mengisi relung hatinya bahwa aku akan berharap, di hatinya itu akan melihat Tuhan. Itulah pengharapannya, kan? Bahwa dia mengisi hidupnya dengan pengharapan akan melihat Tuhan. Hari-hari hidupnya diisi dengan itu. Baru setelah itu, siaplah aku pergi, katanya Simeon dalam usia yang usia lanjut itu. Jadi dari kata-kata ini mengertilah kita bahwa betapa damainya, betapa sukacitanya hidup Simeon, karena dia mengisi hidupnya ini kan dengan Tuhan gitu. Maka dia berkata, sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai. Karena dia sudah mengisi hidupnya, hari-harinya, maka tidak ada yang mustahil bahwa hidup damai sukacita di masa tua bisa kita laksanakan, bisa ada dalam hidup kita gitu. Walaupun kita di masa tua. Jadi sekali lagi, Simeon ini betul-betul mengisi hidupnya selalu dengan Tuhan. Ayat 25 dia katakan dengan tegas lagi, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, kan? Ia seorang yang benar dan saleh. Itu artinya benar dan saleh itu kan tidak 1-2 hari saja itu. Dia betul-betul mengisi hidupnya dengan itu gitu. Yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Jadi betul-betul Simeon ini mengisi hidupnya dengan pengharapan kepada Tuhan. Jadi dapatkah, kalau kata-kata ini ayat 25 ini kita lihat lagi, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon yang ia seorang yang benar dan saleh. Kalau bapak-bapak, mama-mama semua, kakek nenek, dapatkah kata-kata ini diganti, diubah dengan kata-kata kita misalnya begini, adalah di Immanuel hiduplah seorang bernama A, bernama B, yang benar dan saleh. Kira-kira dapat tak seperti ini gitu? Kalau dia bilang kan begini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon yang benar dan saleh.
Kira-kira kalau ini diganti adalah di Immanuel ada seorang yang bernama A, B, C, D, benar dan saleh. Kira-kira dapatkah ini? Yang menantikan penghiburan. Kalau penghiburan ini dalam konteks Simeon sudah terjadi. Kalau kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan, kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, bapak, mama, kakek, nenek semuanya, jawabannya ada pada kita semua. Karena benar dan saleh itu kan nanti kita akan melihatnya lagi. Dapatkah ini terjadi? Jawabannya ada pada kita sekalian. Bisa saja dapat, dan kita hidup realistis juga, realita. Bisa saja tidak, tergantung kita kan. Tergantung bapak mama semuanya mau yang bagaimana gitu dalam hidup kita ini kan. Walaupun kita bapak sekarang giliran bapak mama yang tua, nanti kan kami juga akan tua, saya juga akan mengalami yang sama. Hanya tergantung bagaimana nantinya hidup di masa yang akan datang. Nah, sekarang ayat 27. Yang benar dan saleh itu tadi itu kan ada kriterianya, benar dan saleh itu. Bukan tidak ada kriterianya, tidak ada syarat-syaratnya. 27 itu dia. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ya. Saya tidak tahu orang datang ke rumah Tuhan itu, ke gereja itu oleh siapa gitu kan. Tapi saya meyakini kita yang datang kepada Tuhan dengan benar-benar pasti oleh Roh Kudus gitu ah. Kalau begitu, dapatkah ini dilakukan? Jawabannya dapat. Kita dapat melakukannya. Karena bapak mama sekalian rindu haus datang kepada Tuhan itu bukan karena siapa-siapa gitu ah. Bukan karena seorang gembala, bukan kepada hamba Tuhan atau karena gedung gereja, bukan. Itu semata-mata karena pengaruh Roh Kudus yang menuntun. Maka Simeon katakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, jadi Simeon ini dikatakan taat dan saleh itu, rupanya itu pengaruhnya. Pengaruh diceritakanlah mengapa dia dikatakan saleh dan dia dikatakan benar dan saleh. Rupanya itu tadi pengaruhnya. Roh Kudus datang ke bait Allah. Nah, itu yang pengaruhnya. Sekarang bapak ibu mama sekalian, kakek nenek, waktu itu yang bait Allah ya memang bait Allah waktu itu. Bukan rumah tempat tinggal gitu. Jadi betul-betul bait Allah ya, bait Allah. Kalau kita kisahkan tentang bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu kan. Nah, Simeon betul-betul bait Allah itu bait Allah, bukan tempat tinggalnya Simeon. Maka ayat ini dikatakan begini, ayat 27 ini kita simak lagi ayat ini 27. Ia datang ke bait Allah. Artinya dari jauh. Ia bukan di sekitar situ. Ia datang ke bait Allah, berarti dari jauh, dari tempat yang asalnya datang ke bait Allah itu. Itulah sebabnya ia dapat dikatakan apakah waktu itu menggunakan perjalanannya jalan kaki atau tempat tinggalnya memang dekat dengan bait Allah itu. Tapi yang jelas ia datang ke bait Allah dan selalu datang ke bait Allah karena dia seorang imam. Berarti bisa kita simpulkan salah satunya mengapa Simeon ini dia memperoleh dalam hidupnya damai dan sukacita,
karena dia mempunyai pengharapan. Pengharapannya itu dilakukan melalui apa? Melalui diperkenannya Tuhan menjadi benar dan saleh, pengaruhi oleh Roh Kudus. Kemudian dia selalu datang ke bait Allah. Ini penyebab-penyebab mengapa dia disebut dengan orang benar dan saleh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun percaya Bapak Ibu yang sudah usia lanjut di sini cukup setia dengan Tuhan gitu. Beribadah oke. Saya percaya Bapak Ibu setia berdoa di rumah masing-masing. Tapi saya selama udah 16 tahun di sini, saya tidak pernah lihat bapak-bapak orang tua satu orang datang ke gereja, seorang di berdoa, tidak pernah saya lihat. Selama saya udah 16 tahun di sini, tidak pernah saya lihat orang tua datang ke gereja dia berdoa seorang diri. Hanya dulu almarhum Pak Mujiono aja, subuh-subuh. Selama sudah belasan tahun saya di sini. Bapak Ibu, saya mengatakan ini kenapa? Karena betapa siapnya kita ini, baik kita sebagai orang tua, saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, betapa siapnya gitu, harus siapnya. Kecuali kalau ibadah minggu, ibadah doa Rabu, subuh, itu saya lihat masih banyak orang-orang tua ya yang bisa. Kita memahami. Jadi kalau orang tua ya bisa kita memahami, tapi kalau orang-orang muda gitu. Jadi kita pun tahu bahwa doa itu kan tidak harus doa di gereja saja yang diperkenan oleh Tuhan, kan enggak. Doa di rumah juga diperkenan oleh Tuhan, itu bisa kita lakukan, Tuhan berkenan. Tapi mengapa Simeon ini gitu? Kok dikatakan selalu datang ke bait Allah? Nah itu pertanyaan saya, mengapa ini? Mengapa dia datang ke bait Allah? Ada apa? Nah itu Simeon. Sekarang Simeon itu bapak-bapak, apa kakek-kakek. Sekarang yang nenek-nenek sekarang. Ayat 36, coba lihat. Ayat 36. Masih pasal sama, ayat 36. Lukas pasal 1 ayat 36. Nah ceritanya sama. Ada seorang nabi bernama Hana, anak perempuan Panuel dari suku Aser. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya tidak tahu pada zaman itu kok orang-orang mencari Tuhan itu kok seperti begitu gitu ah. Siang malam dia ada di bait Allah itu. Dia berdoa dan berpuasa padahal usianya 84 tahun. Wah, ini menjadi tekad kita Bapak Ibu. Siang malam dia di bait Allah, dia berdoa dan berpuasa. Saya memang diam-diam berkata dalam hati sebenarnya, ketika tua pun nanti kalau rumah memang tempat tinggal itu ada dekat rumah, dekat gereja, maka diam-diam sore-sore akan datang ke bait Allah untuk berdoa seperti Hana ini, seperti Simeon ini gitu. Nah, kira-kira itulah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi itu adalah tentang pengharapan. Hidup damai dan sukacita, rahasianya apa? Di masa tua, pengharapan. Milikilah pengharapan itu. Dan yang terakhir adalah ayat 25.
yang kita baca tadi. Kesucian dan kemurnian. Kesucian dan kemurnian. Bapak, Ibu, orang tua kekasih semua, kita dapat kita mempersiapkan sebenarnya apalagi di masa tua kita ini, kira-kira apalagi yang kita persiapkan kan? Kita sudah bekerja di masa muda, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah membimbing anak-anak, menuntunnya dengan baik. Dan di masa tua ini mungkin kita tidak lagi seperti dulu bekerja. Kalaupun Bapak Ibu masih bekerja itu dan ini, itu hanya mengisi waktu saja supaya tetap efektif begitu. Tapi sudah tidak ada orientasi kita untuk mencari apa lagi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bekal kita untuk bertemu Dia, Tuhan Yesus Kristus itu kan memang kita lumayan, Bapak Ibu, lumayan sulitnya untuk dipersiapkan. Bekal kita untuk bertemu Tuhan Yesus nantinya itu lumayan sulit, Bapak Ibu. Untuk kita persiapkan. Kalau kita mengacu kepada Simeon, mengacu kepada Hana, lihat ayat 25, lihat ayat 36 itu kan, itu memang agak sulit. Mengacu kepada orang-orang tua lanjut usia ini untuk kita mempersiapkan bertemu dengan Tuhan gitu. Bagaimana Simeon ini seorang yang ia adalah benar dan saleh, yang menanti penghiburan bagi Israel, kemudian Roh Kudus ada di atasnya. Nah ini kan lumayan sulit. Lalu apalagi kalau bicara tentang Hana, sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Memang kita kan tidak secara redaksional kita tinggal di sini saja, udah siang malam kita berdoa berpuasa, enggak, bukan itu seperti itu. Tetapi prinsipnya di sini bagaimana Hana ini memelihara kesucian, kemurnian imannya dipelihara sedemikian rupa gitu. Karena tadi saya mengatakan bahwa lumayan sulit untuk kita mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan gitu. Dan itu juga yang saya alami sebagai pelayan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu melihatnya hanya sepintas, enak saja, lihat saja, gampang saja, mempersiapkannya gampang. Tapi saya merasa lumayan sulit. Kalau hanya sekedar mengajar, menyampaikan ilmu, Bapak Ibu bisa baca Alkitab, buka Google, kemudian Bapak Ibu bisa berkhotbah. Tetapi yang masalahnya bagaimana kalau khotbah itu sesuai tidak dengan apa yang dilakukan? Nah itu yang sulit. Saya percaya bahwa Bapak Ibu-Ibu lebih mahir, banyak yang lebih bisa. Tapi menghidupinya itu yang saya katakan lumayan sulit untuk seperti itu gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Dia nantinya. Bagaimana menyiapkan? Tahun lalu ketika mama kami di penghujung hari-harinya akan meninggal waktu itu, tahun lalu, saya selalu berkata dengan mama waktu masih di pastori itu kan, saya selalu berkata, Mak, mama akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang hari-hari selalu disebut di sini kita bilang, berdoa baik doa makan, doa waktu tidur, doa bangun pagi, doa waktu berangkat, datang ke gereja, selalu kita sebut nama Yesus, nama Yesus. Nah, mama akan ketemu nanti dengan itu.
yang hari-harinya kita sebut-sebut ini. Karena itu mama sebelum bertemu dengan itu pribadi itu, mama harus bawa bekal untuk bertemu dengan dia. Apa bekalnya? Saya katakan, bersihkan diri mama, bersihkan diri, jaga kata-kata, jaga mulut, jaga perkataan, bersihkan, jangan mengeluh, jangan marah, jangan ngomongi apa sajalah yang tidak sepantasnya. Bersihkan diri mama benar-benar, baru siap bertemu dengan pribadi itu. Wah, karena mama anak bisa membaca, dia hanya berdoa sebisa-bisanya dia berdoa, tapi dia berdoa pakai bahasa daerah, lebih lancar dia. Nah, itulah cara dia mempersiapkan diri. Tuhan tahu. Oke, kalau konteks mama, konteks kita ini, kan kita rata-rata punya pendidikan. Kalau kita masih awas mata kita untuk baca Alkitab, maka mungkin lebih baik dalam masa, saya percaya betul di masa tua bapak-bapak akan lebih banyak membaca Alkitab nih. Saya percaya betul karena banyak kesaksian Pak P sekarang udah berkata karena namanya baca Alkitab ini dah berapa kali katanya kan, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pun mendengar bapak-bapak mama yang lain juga hal yang sama. Kalau bagi yang punya matanya masih awas, saya pikir itu bagus sekali kalau kita lakukan itu gitu untuk menyiapkan diri kita tadi kan, karena lumayan sulit untuk bertemu dengan Tuhan nanti gitu lumayan sulit kita persiapkan diri kita. Maka kita mengisi dengan baik untuk membaca Alkitab, baik untuk berdoa. Bapak Ibu pasti akan hidup lebih menyenangkan bila masih bisa membaca Alkitab, itu paling menyenangkan. Saya yakin betul itu. Karena saya sendiri kalau sudah membaca Alkitab rasanya waduh. Kalau udah berdoa selesai itu aduh rasanya menyenangkan sekali gitu. Kenapa? Polong rasanya. Tidak ada rasa ada seperti yang harus saya lakukan kemudian saya tidak lakukan, itu rasanya kalau tidak melakukannya rasa bersalah luar biasa. Tapi setelah melakukannya betapa sukacita dan senangnya. Nah, kalau bapak mama orang tua kita bisa lakukan, itu luar biasa. Kalau tidak ada Alkitab yang sekarang ini, mungkin orang-orang anak-anak bisa menyiapkan orang tua Alkitab yang besar gitu kan, yang tulisannya, yang hurufnya besar sekali. Alkitab kan ada demi untuk orang tua kita bisa membaca Alkitab kembali gitu. Saya tidak tahu kalau kita bapak, mama semua kita udah misalnya, bukan hanya saya bicara kepada bapak mama saja, ini termasuk bicara kepada saya nanti. Kalau udah tua pun saya masih malas membaca Alkitab, malas berdoa, saya tidak tahu saya bagaimana nanti gitu. Kalau saya malas menyiapkan diri saya untuk, kata orang hidup hanya engel-engel aja untuk ketemu dengan Tuhan itu. Kalau masih malas, saya tidak tahu. Tapi saya yakin kalau masih muda ini saya juga rajin berdoa. Saya yakin di masa tua pun saya akan bertekad untuk melakukan itu. Kalau masih muda ini pun sudah rajin gitu saya melakukannya. Bahkan waktu masih sekolah dulu, tinggal nengok orang, Alkitab saya sembunyikan di bawah bantal, kemudian saya membacanya. Kalau dulu bisa lakukan sampai masa tua, rasanya saya mau bertekad untuk melakukan sampai akhirnya saya bertemu dengan dia. Nah, mama mertua kami kan ketika masih di sini dulu, saya terkesan betul dengan mama mertua ini. Hidupnya dia betul-betul hidup dengan sukacita. Dia selalu menyanyi apa saja, apa tulisan-tulisan di buletin itu dia kumpul, dia baca waktu masih di sini. Tapi yang saya lihat selalu menyanyi lagu-lagu kemenangan iman sambil dia sambil dia
dia nampi beras, apa saja dia menyanyi, berjalan dia menyanyi, duduk dia menyanyi, lagu-lagunya. Wih, saya lihat orang tua ini, itu saya lihat orang tua ini, mama mertua kami ya. Sampai sekarang dia masih menyanyi dalam usia itu. Nah, apakah ini mungkin kira-kira bagi bapak-bapak, mama, nenek di tempat ini? Saya yakin banyak melakukannya. Tapi kalau yang belum melakukannya, kira-kira bagaimana bisa kita melakukan ini gitu? Anak cucu, jangan bebankan, jangan ganggu orang tua kita. Jika jadwalnya orang tua kita ini untuk Tuhan, dia sudah terjadwal ya, jam berapa kira-kira dia orang tua kita ini berdoa, jangan ganggu dia, orang tua kita ini gitu. Jangan ganggu dengan anak kita, suruh dia menjaga, sudah usia tua gitu. Lalu kita mengganggu sehingga dia hubungan pribadinya dengan Tuhan juga terganggu, padahal dia punya jadwal. Saya Bapak Ibu kalau sore-sore lalu ada tamu, saya gelisah betul, karena itu jadwal saya untuk saya berdoa gitu. Saya gelisah karena ada sesuatu yang hilang. Nah, saya merasa seperti itu. Jangan, nanti saya pun udah kasih tahu. Saya kasih tahu mereka ke Ken, apa dan adik-adiknya. Nanti papa mama sudah tua, kalau seandainya masih Tuhan izinkan, jangan ganggu dengan anak-anak kalian. Kalian rawat sendiri seperti kami dulu, bapak mama merawat kalian. Tidak ada orang yang bantu, tidak ada kakek nenek, apalagi nenek di kampung, tidak akan ada merawat kalian. Bapak mama inilah. Nah, sekarang nanti kalau sudah tua, bapak mama akan mengkhusus lebih banyak waktu untuk mendoakan kalian. Jangan ganggu waktunya kalau dia sedang terjadwal untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak juga harus memahami ini. Tanyakan jam berapa jadwal bapak mama kita ini punya jadwal untuk berdoa dengan Tuhan. Jangan ganggu dia. Malah kita sebagai orang anak-anak ini ingatkan, Mak, Pak, ini udah jam 5. Ini jam doa bapak mama. Bapak, ini jam doa mama. Wih, luar biasa kan? Lalu jangan kita menjadikan mengganggu dia dengan, bukan tidak boleh mengasuh cucu kita, pasti senang kalau seorang kakek nenek melihat cucunya senang, tapi mengasuh itu kan beda dengan senang itu kan. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa, yang harusnya dia bisa berdoa kepada Tuhan, yang harusnya dia bisa membaca Alkitab, tapi tidak dilakukannya. Nah, dia sudah punya jadwal, kita sebaiknya jangan mengganggunya. Malah anak-anaklah yang mendorong orang tua kita untuk siapkan betul-betul. Mak, ini jadwal mama berdoa, berdoalah, cari tempat mak, kunci kamar. Anak-anak kita kasih tahu, jangan ganggu nenek, jangan ganggu kakek sedang berdoa. Wah gitu. Nah ini makanya saya bilang lumayan sulit untuk berjumpa dengan Tuhan nantinya. Kita persiapkan itu lumayan sulit. Tapi kalau kita sudah biasa melakukannya, maka tidak ada yang sulit. Hanya kadang-kadang kita tidak melakukan. Kita di masa tua ini, apalagi yang kita mau persiapkan kan, kita sudah menikmati semua, kita yang ada saja kita nikmati, tinggal kita persiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Di masa tua kita harus lebih murni daripada di masa muda kita dulu kan. Ini juga saya diam-diam saya punya tekad di hati, kalau masa muda saya banyak dosa, tapi di masa tua saya akan lebih murni lagi hidup saya. Nah, mau apa lagi kan, sudah tua ini, lebih murni lagi. Atau bila perlu lebih murni daripada hamba-hamba Tuhan gitu kan, yang hanya sekadar bicara saja kan. Saya mau bertekad lebih murni, seperti Simeon, seperti Hana. Itu pesan firman Tuhan untuk Natal lansia pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kita. Jadi, mungkinkah hidup damai dan sukacita di masa tua bisa terlaksana? Jawabannya mungkin. Apa rahasianya? Pertama, miliki pengharapan. Yang kedua, miliki kemurnian dan kesucian. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur